Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Piala Afrika 2021 singkirkan Gambia, Kamerun ke semifinal. Laga Gambia versus Kamerun berlangsung di Japoma Stadium. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Katoko Ekambi kemudian jadi pahlawan kemenangan Kamerun berkat 2 gol yang dicetaknya di babak kedua, tepatnya di menit ke-50 dan di menit ke-57. Skor 2-0 untuk kemenangan Kamerun menghiasi pertandingan. Lolos ke babak semifinal, Kamerun akan menghadapi pemenang dari pertandingan perempat final antara Mesir dan Maroko. Burkina Faso versus Tunisia, Les Etalons belum terbendung. Bermain di Yaoundé Adjia Stadium, Burkina Faso mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama. Namun mereka baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-51 lewat Dango Autara. Hanya saja Dango diusir dari lapangan pada menit ke-82. Beruntung Burkina Faso bisa mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Mereka pun melaju ke semifinal dan menunggu pemenang dari Senegal dan Guinea Khatulistiwa. Pedri syukuri jeda internasional kali ini. Pedri mensyukuri jeda internasional bulan ini. Pesepak bola 19 tahun itu bisa melakukan evaluasi pada permainannya. Jeda di bulan-bulan ini sudah membantu saya untuk lebih dewasa, untuk melihat apa yang harus saya asah dan tingkatkan, dan untuk menyadari bahwa semuanya berlalu sangat cepat dan saya sudah mempunyai hak istimewa, kata Pedri di Marca. Barcelona baru akan bermain lagi di lanjutan Liga Spanyol Minggu 6 Februari 2022. Atletico Madrid akan jadi lawan tim asuhan Xavi Hernandez tersebut. Aston Villa dan Juventus tidak sepakat, Tottenham terdepan dalam perburuan Bentancur. Rodrigo Bentancur sempat dikabarkan akan bergabung dengan Aston Villa. Namun tim asuhan Steven Gerrard tersebut memilih mundur dan memberikan jalan buat Tottenham. Tottenham kini menempati posisi terdepan dalam perburuan sang pemain. Faktor utamanya adalah Fabio Paratici, direktur olahraga yang bertanggung jawab membawa Bentancur ke Juventus. Selain itu, keberadaan Antonio Conte bisa menjadi kunci untuk mendatangkan Bentancur ke Tottenham Hotspur Stadium. Bukan ke Barcelona, Alvaro Morata bakal gabung Tottenham. Barcelona saat ini sudah tidak bisa merekrut Morata karena mereka punya masalah dengan salary cap mereka. Morata nampaknya tidak perlu khawatir mengenai masa depannya karena Tottenham dilaporkan siap menampung jasa sang striker. Antonio Conte tertarik untuk bekerja kembali dengan Morata. Setelah bomber Tottenham, Harry Kane, performanya mulai menurun. Fabio Paratici dilaporkan sedang mengurus transfer ini. Ia berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Juventus dan Atletico Madrid untuk transfer sang striker. Barcelona resmi datangkan Adama Traoré. Transfer Traoré ke Barcelona berjalan cepat dan lancar. Ia merampungkan kepindahannya setelah sudah menjalani tes medis di Spanyol. Kesepakatan ini kemudian diumumkan Barcelona di situs resminya pada Minggu 30 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Barcelona menyatakan meminjam Traoré sampai akhir musim 2021-2022 dengan punya opsi membelinya permanen. Rencananya winger berbadan gempal itu akan diperkenalkan pada 2 Februari 2022 dengan acara tertutup. Di media sosial Barcelona membuat kampanye Adama 2.0. Keterangan itu menjelaskan bahwa sang pemain siap menjalani periode keduanya bersama Los Gules. "Saya kembali Gules," kata Traoré dalam video singkatnya. Barcelona sepakat membajak Aubameyang dari Arsenal.
Arsenal membolehkan klub lain merekrut Aubameyang dengan status pinjaman. The Gunners hanya meminta mereka menanggung gajinya sebesar 350.000 pound sterling per pekan. Gerard Romero mengklaim kalau Barcelona telah sepakat dengan syarat tersebut. Disebutkan bahwa Barcelona hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan Aubameyang. Transfer bisa terrealisasi jika obrolan dengan Dembele berakhir dengan tidak menyenangkan. Masa depan Dembele sangat krusial karena adanya regulasi salary cap di La Liga. Barcelona hanya bisa mendaftarkan nama Aubameyang ke dalam skuad jika jadi direkrut. Kalau Dembele pergi dari Camp Nou. Inter Milan pinjam Felipe Caicedo dari Genoa. Inter Milan mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer Januari ini. Inter merekrut Felipe Caicedo dari Genoa dengan status pinjaman. Inter mengumumkan transfer Caicedo di situs resminya pada Sabtu 29 Januari 2022. Inter akan meminjam penyerang asal Ekuador itu sampai 30 Juni 2022. FC Internazionale Milano dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai dengan Genoa untuk transfer Felipe Salvador Caicedo Corozo. Demikian bunyi pernyataan di situs resmi Inter. Wow, Phil Jones dapat restu untuk pindah ke Bordeaux. Sebuah spekulasi baru beredar mengenai masa depan Phil Jones. Menurut laporan Fabrizio Romano, ada satu klub yang sedang membuka pembicaraan dengan MU terkait Jones. Klub itu adalah Bordeaux. Klub asal Perancis itu ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Mereka menilai Jones adalah bek yang tepat untuk memperkuat performa pertahanan mereka. Itulah mengapa mereka sedang menjalin komunikasi dengan MU untuk bisa meminjam sang bek selama 6 bulan ke depan. Menurut laporan tersebut, proses transfer Jones ke Bordeaux sudah mencapai tahap final. Sang bek dilaporkan sepakat untuk dipinjamkan selama 6 bulan ke Prancis. Uniknya skuad Burkina Faso, penyerang pakai nomor 2, bek nomor 9. Burkina Faso berhasil melaju ke semifinal Piala Afrika 2021 usai menang tipis 1-0 atas Tunisia Minggu 30 Januari. Salah satu yang menarik perhatian dalam laga itu adalah pemilihan nomor punggung dalam skuad The Stallions. Djibril Outara, sang striker tunggal, terlihat menggunakan nomor punggung 2. Hal itu tentunya cukup mencolok, pasalnya nomor tersebut biasanya digunakan oleh pemain belakang. Hal yang sama juga terlihat di barisan belakang Burkina Faso, adalah Issa Kabore, seorang pemain yang bertugas sebagai bek kanan, mengenakan nomor punggung 9. Hal ini tentu juga kontras dari yang biasanya. Kendati demikian, Konfederasi Piala Afrika tidak memiliki peraturan yang ketat soal nomor punggung di Piala Afrika 2021. Dalam regulasinya, hanya nomor punggung 1 yang diharuskan diberikan kepada penjaga gawang. CEO Inter Milan tak main-main, Kessie bakal susul Hakan Calhanoglu. Inter Milan bakal bikin gigi jari rival abadinya AC Milan. Bagaimana tidak, I Nerazzurri berambisi menyatukan Hakan Calhanoglu dan Franck Kessie di Giuseppe Meazza. Untuk memuluskan ambisinya itu, Morata bakal menggunakan trik yang sama saat membajak Hakan Calhanoglu awal musim ini. Trik tersebut yakni menuruti permintaan gaji Kessie. Kendati siap menuruti gaji selangit Kessie, namun kans Inter Milan untuk menampung gelandang asal Pantai Gading tersebut tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya para peminat Kessie jumlahnya tak sedikit. Bahkan klub mapan Eropa seperti Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Barcelona siap menawarkan gaji yang tak kalah fantastis. Paul Pogba bakal bertahan di Manchester United asalkan Rangnick jadi pelatih permanen. Sebuah gosip baru beredar mengenai spekulasi masa depan Paul Pogba. Gelandang timnas Prancis itu siap bertahan lebih lama di Manchester United jika Ralf Rangnick tetap menjadi manajer setan merah. Dilansir The Sun, Pogba sangat terkesan dengan Rangnick. Ia ingin dilatih oleh sang pelatih lebih lama. Ia menilai Rangnick punya visi yang bagus sebagai pelatih. Ia juga menilai ia bisa berkembang pesat jika dilatih sang manajer. Menurut laporan yang beredar, Pogba juga meminta gaji yang besar di MU. Ia ingin mendapatkan salah satu gaji terbesar di Inggris jika bertahan di Manchester United. Leeds tegaskan tidak akan jual Rafinha.
Leeds United menegaskan tidak akan melepaskan pemain sayap asal Brazil Rafinha ke klub lain meski diburu banyak klub papan atas Eropa. West Ham adalah klub yang paling serius ingin membeli Rafinha. David Moyes merasa West Ham membutuhkan skuad yang lebih kuat agar bisa masuk 4 besar klasemen. Leeds dipastikan tidak melepas Rafinha dan Marcelo Bielsa tidak ingin kehilangan pemain kuncinya itu di tengah musim ini. Pindah ke Juventus, Vlahovic langgar aturan karantina COVID-19. Dusan Vlahovic merampungkan kepindahannya ke Juventus dalam bursa transfer Januari dengan mahar total 80 juta euro atau 1,28 triliun rupiah. Namun ada kabar tak sedap yang mewarnai kepindahannya ke Turin. Vlahovic ketahuan melanggar aturan isolasi COVID-19 saat menandatangani kontrak bersama si nyonya tua. Otoritas Kesehatan Florence mengungkapkan Vlahovic terkonfirmasi positif COVID-19 akhir pekan lalu. Akibatnya Vlahovic terancam sanksi karena tindakannya melanggar aturan isolasi. Garofalo menyebut akan ada konsekuensi hukum. Namun masih belum jelas hukuman apa yang bakal dilayangkan kepada Vlahovic yang diperkirakan menjalani debut pekan depan. Manchester City bersaing dengan Madrid amankan Ryan Gravenberch. Manchester City siap bersaing dengan tim top La Liga Spanyol Real Madrid untuk mendapatkan gelandang tengah Ryan Gravenberch dari Ajax Amsterdam. Real Madrid dikatakan menjadikan pemain 19 tahun itu sebagai target prioritas jelang kampanye 2022-2023. Hal itu demi tujuan Los Merengues melakukan regenerasi lini tengah mereka. Namun, menurut Mundo Deportivo, Manchester City juga menunjukkan minat serius dan dengan tegas mereka siap memburu tanda tangan Gravenberch musim panas mendatang. Gareth Bale harus tinggalkan Real Madrid dengan kepala tegak. Bukan rahasia lagi kalau nasib Gareth Bale di Real Madrid terombang-ambing. Musim ini Gareth Bale tak banyak mendapatkan waktu bermain bersama Real Madrid di berbagai kompetisi. Berita yang dilansir dari Marca mengklaim bahwa Bale mendapat surat dari keluarga dan teman-temannya di Cardiff. Isi pesan tersebut kebanyakan berisi ucapan semangat. Namun tak sedikit yang meminta Bale pergi saja dari Real Madrid. Orang-orang terdekat Gareth Bale memintanya pergi dengan perlawanan dan kepala tegak. Bukan sekedar hengkang begitu saja. Keluarga Bale menilai sang pemain tidak layak pergi seperti pesepak bola yang biasa-biasa saja. Ia harus keluar dari Santiago Bernabeu sebagai pemain yang sudah memenangi segalanya bersama Los Blancos. Duh, pemain Brentford ini hina klubnya sendiri saat liburan. Pemain Brentford, Ivan Toney, membuat heboh para penggemar Brentford lewat sebuah video viral di media sosial saat liburan Jumat 28 Januari. Dalam video tersebut, Toney tampak bertelanjang dada ditemani seorang gadis pirang berbaju putih. Keduanya mengucapkan kata-kata yang mematik emosi supporter Brentford. "Fuck Brentford," ujar Ivan Toney dan si gadis pirang sembari tertawa. Nukil Talksport, Brentford telah mengetahui video Toney yang viral tersebut. The Beast juga melakukan penyelidikan terkait masalah itu. Toney angkat bicara soal viralnya video dirinya saat liburan di Dubai. Pemain berkebangsaan Inggris itu meminta maaf kepada para penggemar Brentford atas ulahnya tersebut. Egy dan Witan main full, Senika dibantai Zlin. Dua pemain Indonesia Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman tampil sebagai starter dan bermain full saat FK Senika dibantai 0-4 FC Zlin pada pertandingan uji coba. Meski tidak mencetak gol, Egy dan Witan bermain cukup baik dengan mendapat 3 peluang emas. Egy dan Witan kemungkinan besar akan kembali menjadi andalan FK Senika saat melakoni pertandingan uji coba melawan Prostejov pada Sabtu 5 Februari mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!